Diawali dengan memperlihatkan sang tokoh utama kita, yakni Zatoichi, sang ahli pedang yang tunanetra namun instingnya tidak kalah dengan Daredevil yang memiliki pendengaran super. Zatoichi ini sangatlah peka terhadap suara dan bebauan sehingga membuat dirinya ditakuti oleh para samurai kala itu. Hal itu pun dibuktikan saat beberapa preman menyuruh anak kecil untuk mengambil tongkatnya, yang itu bukanlah sembarang tongkat melainkan sebuah pedang yang hampir mirip seperti pedang milik Kenshin. Saat itulah dua orang preman menghampirinya dan mengejek Zatoichi yang tidak sejago kata orang, dan dalam sekejap mata dua preman itu pun tewas dengan sabetan pedang Zatoichi yang tak terlihat oleh mata. Dan inilah Zatoichi. Di sisi lain kita akan melihat seorang bibi penjual sayur, kita panggil saja si bibi. Ini orangnya, beliau bersama para pedagang lain sedang dipalak oleh para preman dari geng Ginzou, sebuah geng besar yang saat itu memang menguasai wilayah tersebut, sehingga para antek-anteknya merasa dirinya paling jago dan berbuat semena-mena kepada rakyat kecil yang memang pemerintah dan pihak berwajib di sana pun membiarkan hal tersebut. Bahkan ketika ada seorang korban dianiaya, justru pihak berwajib membela pelaku dan menyatakan kalau si korbanlah yang bersalah. Aneh kan? Zatoichi sendiri merupakan mantan samurai yang telah banyak membunuh orang ketika perang beberapa tahun yang lalu, sehingga ketika perang berakhir dirinya memutuskan untuk berkelana dan mengaku sebagai seorang tukang pijat keliling. Saat itulah dia bertemu dengan si bibi yang kebetulan sedang carangkel awak dan membutuhkan bantuan untuk membawa sayur, sehingga Zatoichi akhirnya ditawari untuk tinggal sementara di rumahnya. Beralih ke seorang samurai tanpa tuan alias Ronin bernama Hattori. Ini bebenguknya sama seperti Zatoichi yang bingung dengan pekerjaan mereka sehabis perang. Hattori juga hampir stres dengan kondisinya sekarang, di mana sang istri yang tengah sakit keras pun harus merasakan menderita akibat dirinya yang tidak memiliki pekerjaan apapun. Untuk itu Hattori pun meminta izin kepada sang istri untuk melakukan pekerjaan membunuh, yaitu dengan menjadi seorang pengawal atau pembunuh bayaran bagi kelompok geng Ginzou, yang meski sang istri sudah melarang pun Hattori tetap melakukannya karena tidak tega melihat kondisinya yang terus memburuk. Hattori pun pergi ke sebuah kedai paling terkenal di kota, yang di situ sang pemilik kedai kebetulan sedang dipalak oleh geng Ginzou, sehingga hal itu dimanfaatkan oleh Hattori dengan memperlihatkan skill pedangnya dan meminta para preman itu untuk memanggilkan bos mereka. Tak berselang lama bos mereka yang bernama Inosuke pun datang. Ini bebenguknya untuk melihat orang yang telah membuat anak buahnya ketakutan, dan perlu diketahui bahwa Inosuke ini bukanlah bos besar geng Ginzou, melainkan hanya tangan kanannya saja, karena bos besarnya sendiri jarang menampakkan diri dan diketahui hanya still in the house setiap hari. Hattori pun mengatakan bahwa dirinya sedang butuh pekerjaan, sehingga dia kembali menunjukkan skill pedangnya dan berhasil membuat Inosuke terpukau.
Kembali ke Jatoichi yang sedang membantu si Bibi mencari suluh untuk dipakai memasak kejo atau nasi, di mana di situ ada seorang mantan samurai yang menderita ODGJ pasca perang berakhir, sehingga ketika Jatoichi merasa risih dan berisik, dia pun melemparkan kayu yang membuat samurai ODGJ itu terjatuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Jatoichi pun pergi ke sebuah tempat judi milik geng Ginzou yang di situ ada seorang penjudi yang sering kalah bernama Shinkichi. Kita panggil saja Samsul. Ini babangusnya. Saat itulah Samsul terkesan dengan insting atau prediksi Jatoichi yang mampu menebak dadu dengan benar, di mana Jatoichi yang memiliki pendengaran super pun mengetahui atau mampu bisa memprediksi dadu yang akan keluar, sehingga dia berhasil menang banyak malam itu. Di saat bersamaan, Hattori pun akhirnya melakukan pekerjaan pertamanya dengan membunuh seorang pengusaha yang sedang dalam perjalanan malam, di mana skill pedang yang dia miliki jelas cocok untuk pekerjaan seperti ini, meski hal itu didasari oleh kebutuhan ekonomi dan istri yang dicintainya. Dan untuk pertama kalinya Jatoichi dan Hattori pun bertemu di kedai paling terkenal di kota ini, di mana si kakek yang merupakan ayah pemilik kedai ini pun tak sengaja menjatuhkan tongkat dan membuka pedang milik Jatoichi, sehingga hal itu membuat insting membunuh Hattori menyeruak dan hampir saja terlibat pertarungan dengan Jatoichi. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Jatoichi pun kembali ke tempat judi yang sama, di mana di situ sudah ada Samsul yang berinisiatif untuk mengikuti atau ikut join apa yang ditaruhkan Jatoichi, dan tentu saja Samsul berhasil menang banyak malam itu. Setelah menang banyak uang hasil maksiat, tentu saja uang tersebut dipakai untuk kemaksiatan lainnya, yakni sebuah rumah bordil yang siap menghibur mereka berdua, di mana di situ ada dua wanita yang bernama Yuli bersaudara yang berminat untuk menemani mereka malam ini. Dan faktanya, Yuli bersaudara ini bukan ingin menghibur mereka, melainkan bertujuan untuk merampok semua uang, yang dimana adik Yuli sendiri merupakan seorang pria yang berdandan seperti perempuan, dan itu sudah diketahui sejak awal oleh si Jatoichi ini. Karena sudah kepalang ketahuan, Yuli pun akhirnya jujur dan menceritakan tentang masa lalunya, di mana dia dan sang adik sebenarnya adalah anak dari orang kaya di kota ini sebelum komplotan geng Ginzou yang dipimpin oleh Inosuke membantai keluarganya, yang saat itu mereka berdua kebetulan sedang bermain di kolong lantai rumah. Dan tujuan mereka selain merampok para pria hidung belang adalah untuk menemukan si Inosuke dan berambisi untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Inosuke, これで一生安泰だな。よし、大地、楽器はどうした？それが、そいつらをずっと追っかけてんのか。Esok paginya Samsul terlihat sedang bermain dadu ganjil genap sambil menutup mata seperti yang dilakukan oleh Jatoichi, dan berharap bisa memiliki insting sepertinya. Dan entah kebetulan atau keberuntungan, Samsul berhasil menebak dengan benar dalam 3 kali berturut-turut.
Untuk itu dia pun pergi ke tempat judi dan mempraktekkan apa yang sudah dikuasainya barusan, dan hasilnya tentu saja semua uangnya habis dalam sekejap. 死にの蝶 Dan dalam perjalanan Samsul pulang, lagi-lagi kita diperlihatkan tindakan semena-mena geng Ginzou yang menagih uang keamanan di sebuah toko. Bahkan Inosuke tak segan-segan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar siapapun yang melawan. Di sisi lain, Yuli bersaudara tengah berada di kedai dan meminta sang pemilik kedai untuk memperkenalkan kepada bos-bos kaya, yang memang si pemilik kedai ini banyak dikenal oleh para pelanggan dari semua kalangan, di mana mereka berdua akhirnya diperkenalkan dengan seorang bos kaya bersama asistennya yang agak mirip dengan senior aktor Ike-Ike yang berminat dengan mereka berdua. Karena sudah nafsu, si bos pun langsung mengajak adik Yuli untuk bobo, di mana di situ Yuli secara spontan memukul kepala asistennya dan terlihat tato ular pada lengannya, yang dimana tato ular tersebut tanpa disadari Yuli merupakan tato anggota geng Ginzou yang telah membunuh keluarganya. Bersamaan dengan itu, Zatoichi dan Samsul terlihat berada di tempat judi yang sama, di mana mereka berdua kembali menang banyak, yang membuat sang bandar harus merubah permainannya, yakni mencurangi dadunya, yang tentu saja Zatoichi langsung menyadari hal tersebut dan サイコロのと変わったな。 Ya, Zatoichi pun langsung membantai mereka semua setelah menyadari bahwa tempat judi ini adalah tempat bisnisnya geng Ginzou, dan alasan Zatoichi melakukan hal itu adalah karena simpati dengan Yuli bersaudara dan ingin membantu membalaskan dendam mereka berdua. Mendengar tempat bisnisnya diobrak-abrik, geng Ginzou pun langsung meminta tolong kepada Hattori untuk membantu menyelidiki tempat kejadian perkara, dan betapa terkejutnya dia saat melihat kondisi para korban yang instingnya mengatakan bahwa pelakunya bukan orang sembarangan, hingga dia teringat dengan Zatoichi saat bertemu di kedai tempo hari. Merasa di kota sudah tak aman, Zatoichi, Samsul, dan Yuli bersaudara yang sekarang sudah berteman pun memutuskan untuk kabur dari kota ini, di mana Zatoichi akhirnya mengajak mereka semua untuk ikut ke rumah si bibi penjual sayur. Karena salah satu bisnisnya sudah hancur, geng Ginzou pun mendatangi sebuah tempat judi milik kelompok lain, yang dimana Inosuke mengutusi Hattori untuk membantu, dan dengan skill berpedangnya, kelompok itu pun dibantai dengan begitu mudah dan tempat judinya berhasil dikuasai. Samsul yang melihat pertarungan itu pun langsung melaporkannya kepada Zatoichi dengan mengatakan bahwa geng Ginzou sekarang sudah punya seorang ahli pedang yang sangat-sangat jago, yang mampu membantai beberapa orang hanya sendirian saja, sehingga Samsul yang mudah terinspirasi pun kembali terpengaruh dan sok-sokan mengajari 3 pemuda untuk bertarung.
違うって。あい痛い痛い痛い痛い痛い。Zatoichi sendiri terlihat sedang mengobrol dengan si Yuli yang berencana untuk kembali ke kota dan menemui si bos kaya raya itu lagi bersama asistennya, yang setelah mendengar penjelasan dari si Bibi bahwa Toto ular adalah milik geng Ginzo, Yuli pun menyesal tidak membunuhnya malam itu. オギアが盗賊の一味だったかどうか調べてみたいんだよ。 Samsul pun mandi air hangat bersama adik si Yuli sambil mengobrol tentang wajahnya yang bisa terlihat cantik dan nampak seperti seorang perempuan sungguhan, di mana si adik menjelaskan bahwa selain pupur dan make up yang tebal, struktur tulang wajah pun harus mendukung sehingga ketika diberi wedak, seorang pria bisa terlihat seperti seorang wanita sungguhan. Dan lagi-lagi Samsul terinspirasi dengan cerita adik si Yuli, bahkan si Bibi sempat dibuat ngorejat saat melihat Samsul yang sedang mempupurin wajahnya. Yuli sendiri kembali ke kedai dan bertanya kepada sang pemilik mengenai pelanggan kemarin apakah masih berminat kencan dengan mereka berdua atau tidak, di mana sang pemilik kedai tersebut pun kemudian bertanya tentang tempat tinggal mereka sekarang, yang dengan polosnya si Yuli menjawab bahwa mereka sekarang tinggal di tempat si Bibi penjual sayur, yang di situ juga ada seorang tukang pijat buta alias si Zatoichi. あんまさんも一緒かい？ええ。大木屋さん、この間のこと全然気にしてないってさ。 Pada akhirnya mereka pun kembali bertemu dengan si asisten yang wajahnya sekilas mirip senior dunia pengenceritaan, yang di situ juga ada Inosuke yang nampak seperti sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Tanpa basa-basi, Yuli bersaudara pun langsung mengeluarkan senjata untuk menyerang Inosuke dan si asisten, di mana mereka berdua langsung dibuat terkejut dengan kemunculan anak buahnya, yang alhasil membuat rencana mereka harus gagal dan sekarang justru harus terpojokan. Di saat bersamaan, geng Ginzo pun datang ke rumah si Bibi penjual sayur untuk menanyakan di mana Zatoichi berada, yang sepertinya si pemilik kedai telah memberitahukan hal itu kepada Ginzo sehingga bisa dipastikan bahwa si pemilik kedai bukanlah orang yang baik. Setelah melihat rumah si Bibi dibakar habis, kita akan dibawa kembali ke Yuli bersaudara yang dibuat tak berkutik saat senjata dan skill mereka tak sebanding dengan jumlah anak buah geng Ginzo, dan saat mereka benar-benar dibuat terdesak, tiba-tiba ya, muncullah si buta dari gua Jepang dengan katana uniknya, di mana dia langsung hubak-habik membantai mereka semua. Bahkan si asisten Sugiono pun dibuat ketakutan ketika mengarahkan pistol ke si Zatoichi. Namun sayangnya si Inosuke berhasil melarikan diri dari sana. Inosuke pun lari ke pesisir pantai, yang di situ sudah ada Hattori yang siap menghadapinya, dan inilah yang ditunggu-tunggu pertarungan dua orang hebat, yakni Raiden Mortal Kombat versus Kaisar Benteng Takeshi, yang dimana Hattori sendiri dengan percaya dirinya tersenyum saat memprediksi gerakan Zatoichi dan membayangkan kematiannya. Namun tiba-tiba ya,
Ternyata final battle ini tidak sesulit dan sekompleks yang dibayangkan, karena dengan satu gerakan saja Hattori langsung tewas seketika, yang hal itu menandakan bahwa kemampuan Zatoichi berada pada level yang berbeda, yang mungkin hanya Kenshin Shimura lah lawan yang bisa sepadan dengannya. Esok paginya Inosuke pun ditemukan tewas di pinggir sungai, yang pastinya sudah dibunuh oleh Zatoichi. Sedangkan si Bibi, Samsul, dan Yuli bersaudara pun sekarang bisa hidup tenang setelah geng Ginzo habis tak tersisa, dan rumah yang semalam dibakar pun sedang dalam proses pembangunan yang merupakan bantuan dari kepala desa dan masyarakat RT RW sekitar. Setelah menumpas habis semua anggota geng Ginzo, Zatoichi pun kembali berkelana, tapi tidak pakai Roma Irama, di mana dia didatangi oleh para ninja yang ternyata diketuai oleh si pemilik kedai yang merupakan gegedug atau ketua sesungguhnya geng Ginzo ini. Dan Anda akan cukup terkejut saat mengetahui bahwa Zatoichi bukanlah seorang tunanetra alias mohon maaf orang buta, karena ternyata dia masih bisa melihat dan sengaja menutup matanya selama ini dengan alasan bahwa orang buta lebih bisa merasakan dunia dibandingkan dengan orang yang melihat. Tak hanya itu kejutannya, setelah Zatoichi membunuh pemilik kedai, dia pun menemui kakek si pemilik kedai yang lagi-lagi akan membuat Anda mind blowing ketika mengetahui bahwa dialah bos besar sesungguhnya kelompok geng Ginzo ini. 俺が口縄の頭だとなんでわかった？ Beliau selama ini menyamar sebagai kakeknya si pemilik kedai yang sebenarnya adalah anak buah kesayangannya, di mana penyamaran ini dilakukan sebagai sebuah kamuflase untuk mengelabui para musuh dan melindungi diri dari orang-orang yang ingin membunuhnya. 小じきだったガキのあいつを引き取って Namun memang pada akhirnya Zatoichi yang memiliki insting kuat dan penciuman super peka pun bisa mengetahui sejak awal bahwa dialah bos besar geng Ginzo dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Dengan fakta bahwa anggota kelompoknya sudah habis dibantai oleh Zatoichi seorang, dan dengan usia yang sudah tidak muda lagi untuk membangun kembali karir dari awal, si kakek atau bos besar geng Ginzo ini pun mempersilahkan Zatoichi untuk membunuhnya. Namun satu hal yang pasti, dirinya tidak pernah menyesali apa yang sudah diperbuatnya di masa lalu. さあ切れ Dan daripada memberikannya kematian yang itu sangat enak sekali, karena dengan semua kezoliman yang sudah dilakukannya dan tanpa penyesalan itu, masa harus langsung meninggal begitu saja? Oleh karena itu, Zatoichi pun membuat si kakek menjadi buta, yang dengan sebatang kara dirinya sekarang bisa dipastikan bahwa si kakek akan lebih menderita menghabiskan sisa waktunya dengan kondisi gelap gulita. Tamat ending yang cukup. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan.